Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sedang membuat alat untuk membantu tiang penyangga telur ya teman-teman. Jadi untuk bibit biroy ini biasanya dia akan membuat tiang-tiang telur yang berada di tengah itu biasanya kurang kuat ya teman-teman. Fungsi alat ini nanti untuk membantu supaya telur cepat naik, dan untuk bibit lebah itu lebih cepat berkembang ya teman-teman. Nggak perlu rapi-rapi ya teman-teman, yang terpenting pas dengan ukuran staf yang ada. Untuk ujung-ujungnya yang menonjol nanti bisa diratakan pakai tang ya, dipotong saja supaya tidak mengganggu. Setelah nanti ini beres, saya akan menjelaskan lagi tentang telur ratu, yang mana yang akan dijadikan ratu, yang mana yang tidak ya, supaya nanti tidak ada keraguan-raguan di dalam beternak lebah biroy ini. Tidak ada ketakutan lagi gagal ya teman-teman. Insya Allah ini bukan hoax ya, real, saya alami sendiri, pengalaman sendiri. Baiklah, ikuti terus ya teman-teman. Ini sudah beres, tinggal dirapihkan, lalu saya mau pasang ya. Jadi biasanya sebelum telur naik, lebah akan membuat tiang-tiang propolis untuk penyangga si telur tersebut ya, supaya kuat. Jadi alat ini hanya untuk membantu supaya lebah itu lebih cepat untuk memperbanyak telurnya ya teman-teman, karena secara otomatis akan kokoh tiang-tiang penyangga, terutama di bagian yang tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah koloni yang baru saya ternak lagi ya teman-teman. Ini insya Allah berhasil 100% karena seperti yang saya jelaskan, untuk kondisi telur ratunya terurus oleh lebah pekerja ya. Jadi di sini ada beberapa telur ratu, tapi hanya satu yang dominan ya. Si lebah pekerja itu fokus ke telur ratu yang satu itu. Untuk telur ratu yang lainnya bisa dipastikan tidak sempurna ya, atau kurang sempurna bagi lebah pekerja ya, makanya kurang terlalu diurus. Ada lagi telur ratu yang tidak terlalu besar ya, nah adanya di dalam sana ya, itu pun tidak akan jadi ya teman-teman. Atas dasar pengalaman yang pasti akan berhasil sampai bertelur nantinya telur ratu yang dikerumuni ini ya teman-teman.
dia akan menetas dan sampai akhir bersama. Jadi di sini saya akan buktikan lagi di pecahan koloni yang kotak vertikal ini. Kita lihat ya teman-teman. Jadi awalnya telur ratu ini dibuat dari telur lebah pekerja yang masih muda ya. Di sini juga sama ya teman-teman. Ada beberapa telur ratu, tapi hanya satu telur ratu yang dominan diurus oleh lebah pekerja ya. Telur ratu yang satu itu sangat dominan diurus oleh lebah pekerja ya. Jadi semuanya pasti akan sama teman-teman. Finalinya nanti pasca ratu menetas itu dicek setelah seminggu apakah masih hidup atau tidak. Apabila masih hidup itu tidak akan ragu lagi teman-teman, pasti akan bertelur. Baik, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.